Pastoran yang saya hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri 2 Kayen dan anak-anak hebat yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya menghaturkan kula nuwun assalamualaikum ya. Diterima nggih, anak-anak? Iya. Kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang. Boleh kenalan ya? Boleh. Bu Tami tadi sudah disebut oleh ibunda kita ya. Nama saya cukup singkat ya. Tidak panjang-panjang seperti anak-anak ini. Nanti namanya pasti panjang-panjang ya. Bu Sri Utami, panggilannya Bu Tami. Saya sehari-hari mengajar di SMP Negeri 1 Pacitan, mengajar di kelas 9 A, B, C, D, E dan kelas 7I ya. Dulu juga pernah bertemu dengan putri dari Ibu Kepala Sekolah ya. Tapi kebetulan saya pas tidak ketemu mengajar di kelasnya karena kelasnya banyak ya. Jadi saya cukup mengajar di 5 kelas. 5 kelas itu kali 6 sudah berapa? 30 plus kelas 7-nya ya. Jadi kemudian selain mengajar, saya di SMP 1 adalah pembina ekstra kesusastraan. Jadi di sana ada ekstra kesusastraan yang kegiatannya adalah baca tulis cerita, baca tulis puisi, mendongeng, dan membuat resensi dan lain-lain. Kemudian tugas yang tambahan lagi saya sebagai pembina pelatih upacara itu. Jadi ketika Senin mau upacara itu hari Jumat Sabtu anak-anak latihan. Nah saya di situ mendampingi anak-anak dalam pembacaan teks-teks ya, mulai dari undang-undang, Pancasila sampai ikrar-ikrar seperti itu. Hobi saya menulis dan membaca. Beberapa cerpen saya ada, buku antologi puisi dan cerpen ada. Lupa Bu, tadi mau saya bawa, mau saya berikan untuk hadiah. Besok saja saya susulkan Bu. Jadi ada karya anak saya dan ada karya saya. Tapi tadi kok lupa ya, karena kepikiran mau memberi tugas anak-anak sampai HP pun tertinggal. Panik ya. Jadi masuk ke kelas ini tinggal nulis di papan tulis. Anaknya masih olahraga Bu, itu di papan tulis sudah saya nanti jam bahasa Indonesia mengerjakan ini. Saya hobi membaca dan menulis, tapi jujur nih saya tidak hobi memasak. Saya tidak bisa memasak Bu. Jadi kalau bertamu ke rumah saya mungkin adanya hanya air putih ya. Sebuah kebanggaan buat saya dipercaya oleh Ibu Kepala Sekolah untuk belajar bersama-sama ibu-ibu cantik-cantik di sini dan anak-anak yang hebat. Saya belajar, saya suka belajar ya. Meskipun saya usia sudah menjelang purna ya, tapi saya senang belajar. Nah, disinilah saya juga belajar. Dimanapun itu adalah sekolah, dimanapun adalah guru. Saya hari ini bersekolah di SD Negeri 2 Kayen dan ibu-ibu guru yang ada di sini hari ini menjadi guru saya ya. Pengalaman saya nanti bertemu anak-anak, pengalaman saya bertemu ibu-ibu yang hebat-hebat ini nanti akan jadi pengalaman saya yang bisa saya tulis, yang bisa saya ceritakan kepada anak didik saya. Oke, kalau di sini ini jumlahnya anak-anak berapa Bun? 40. Nah, hampir sama dengan satu kelas saya pun di SMP 1. Di SMP 1 itu dulu 44 Bu satu kelas. Kemudian mulai tahun berapa dikurangi maksimal 32. Jadi 32 per kelas kali 27
rombel, jadi sekitar 800 berapa gitu. Jadi kalau MBG datang Bu hari Selasa piket saya, ya saya ikut ngangkuti MBG itu ya kelenger Bu, ya dari 850-an 850-an siswa, tapi harus semangat. Anak-anak senang nggak hari ini ada Bu Tami? Harus senang ya. Oke, tadi saya pertama kali masuk ke sini terus keluar terus ketemu anak-anak di sana di perpus. Jadi anak-anak di perpus loh hebat membaca. Saya yang pandangan saya pertama mesti saya lihat perpusnya gitu ya. Kemanapun mesti saya lihat perpusnya dulu. Kebetulan di sana tadi ada anak Dek kelas berapa gitu. Mana yang ditanya tadi? Oh ya, kelas 5 Bu. Temannya yang lain mana? Kayak gitu ya Bu Tami. Hanya 4 Bu. Ya oke. Terus janjinya Bu Tami tadi apa? Nanti apa gitu ya? Nanti foto ya gitu. Ya sekarang musimnya foto-foto. Kalau tidak ada foto itu tidak afdal gitu ya. Oke. Untuk literasi hari ini nanti mungkin ada teorinya mungkin sebagian kagem ibu-ibu guru ya. Mungkin perlu ada yang bisa ada pengalaman saya yang mungkin bisa diterapkan di sekolah. Untuk anak-anak nanti sabar ya sayang ya, sabar. Karena nanti ada teori. Biasanya kalau diberi teori itu anak-anak agak bagaimana? Ngantuk ya. Teori setengah waktunya, kemudian nanti Bu Tami akan ada cerita atau mendongeng sedikit saja. Kemudian anak-anak nanti ada tugas. Kelas 7 tugasnya ini, kelas 8 ini. Mohon maaf, itu lagi saya. Kelas 1 tugasnya ini, kelas 2 ini, sampai kelas 6 tugasnya berbeda, sesuai tingkat kemampuan anak-anak ya. Tapi mudah-mudahan nanti kemampuan kalian di atas perkiraan saya. Karena tadi saya tanya ke Ibu Bun, kelas 1 sudah bisa menulis belum? Sudah. Alhamdulillah. Karena kalau saya dulu kelas 1 SD itu belum bisa menulis Bu. Apalagi sekolah saya di desa, jadi belum bisa menulis, baru kelas 3 itu bisa menulis. Maka sekarang keterlambatan saya membaca dan menulis itu saya tebus sekarang. Saya itu di rumah ada perpustakaan di kamar, ada kamar perpustakaan sendiri ya. Kemudian kalau saya ke toko keluar kota, insya Allah misalnya ke Jogja atau ke Solo, pasti saya beli satu buku bacaan ya. Jadi saya mesti sebelum, kalau ibu-ibu mungkin ke mall kan mesti ke galeri baju. Saya mesti gini dulu, mana ya bukunya gitu. Gitu ya. Oke. Kenalannya ditambah lagi. Saya pengalaman saya dulu nih Bu, saya dulu mengajar di Nawangan Bu, 6 tahun, angkatan pertama di Nawangan. Duduk ya, anak-anak ngajar di Nawangan, jadi pejabat tinggi saya. Ya, nyun sewu, saya satu sering bersama Bapak Bu di bis, temen Pak Yuda di bis. Kemudian setelah itu pindah ke SMP 1 mulai tahun 2003 sampai sekarang, berarti saya di SMP 1 sekitar 23 tahun. Anak saya, murid saya sudah banyak yang sekarang putranya juga sudah sekolah di SMP 1. Ketika kemarin rapat komite itu saya persilakan, monggo Bu Winara. Bu Tami, saya itu muridnya loh Bu, masa dipanggil Ibu gitu. Senang ya, senang ketika saya dengar sekarang di mana, kerja di mana gitu. Ada yang guru gitu. Paling bangga itu kalau saya tanya mantan siswa saya, kemudian menjawabnya guru. Dan menjawabnya guru itu dengan apa? Bangga. Guru Bu di SD Ploso, guru Bu di SD kemarin itu Ploso ya, Ploso 1 Mbak Ika itu, terus SD mana gitu ya, sudah gitu ya. Kalau dari SMP 1 memang sudah
sudah banyak, bukan yang dokter, yang insinyur, yang ini banyak. Tapi kenapa ya saya ketika saya tanya jawabnya guru, itu membuat saya paling bangga. Oke, kemudian saya putra saya 3 Bu, insya Allah sudah selesai semua kuliahnya. Yang 2 sudah berkeluarga, yang 1 belum. Alhamdulillah kedua-duanya alumni UGM dan UNS ya. Anak-anak siapa yang besok pengen kuliah di UGM? Ngerti tidak UGM? Apa UGM? Universitas Gajah Mada. Di mana? Di Jogja. Siapa yang pengen besok kuliah di sana? Iya, amin ya, mudah-mudahan tercapai. Cucu saya 2, mau 3 ya. Jadi hobi saya sekarang plus suka ngomong cucu MC. Oke, untuk hari ini saya akan bercerita pengalaman tentang literasi. Oke, anak-anak, sebelum dimulai boleh ya anak-anak berdiri dulu. Bu, Ibu didampingi Bu, berdiri sebentar. Berdirinya jangan berdempetan, ada jarak, nanti biar tidak nabrak temennya. Kita SBQ dulu biar tidak ngantuk ya. Yang kelas 7 mana? Kelas 1 mana? Angkat tangan. Kelas 1. Ya, 1. Oke nah, 1, 2, mana? 1, 2, 4. Oh, 4. Cowok semua, Bu. Oh, kelas 1. Sip. Kelas 2. Oh, ini tadi saya kira kelas 1. Kelas 2 malah. Sip. Terima kasih. Kelas 3. Kelas 3-nya banyak. Oh, sip ya. Kelas 3. Terima kasih. Kelas 4. Banyak juga ya. Kelas 5. Sudah pertama kali tadi bertemu Bu kami. Kelas 6. Oke, sip. Kelas 6. Oke, tepuk tangan. Jangan duduk dulu ya. Oke, kita mulai literasi numerasi dulu. Anak-anak, yuk kita mulai belajar, bukan belajar, sudah bisa menulis angka 1 dengan tangan. Saya beri contoh. 1, 2, 3. Berapa? 3. Oke. Nah, itu menulis angka dengan tubuh sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh diulangi 1 kali lagi ya. Boleh sambil bersuara. Boleh ya, bebas. Oke. Sambil senyum ya. Terus mulutnya jangan ditutup. Jadi bisa sambil senyum, minimal senyum. Kalau bisa bicara. Ini namanya literasi numerasi. Berhitung yang melibatkan seluruh tubuh. Nah, boleh kok gaya lemas gitu badannya semua. Diiringi tangan boleh ya. Oke, kreativitasnya anak sendiri-sendiri berbeda-beda gaya boleh. Siap? Senyum dulu. Senyum itu ibadah loh ya. Jadi banyak pahala.
senyum itu banyak pahala. Berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keren. Adanya gitu. 8, 9, 10. Terima kasih. Ingat ya. Boleh silakan bernafas dulu. Keringetan. Kopios ya? Belum kopios ternyata. Yang kopios buat kami. Sambil duduk apa sambil tangan? Sambil berdiri sambil tepuk tangan. Duduk apa berdiri? Duduk apa berdiri? Duduk. Sambil duduk sambil tepuk tangan ya. Oke, mengikuti lagunya monggo bunti. Tepuk tangan. Informasi untuk kita pahami dengan membaca dan juga bercerita. Ayo kita berkreasi. Sebuah informasi agar dapat dicerna untuk kita semua. Dapat dengan menulis dan juga berbicara. Besok nanti lagunya saya tinggal, anak-anak besok boleh diulang lagi sama ibu bapak guru di sini ya. Makasih. Kita siap ya ke materi ya. Karena materinya agak ceramah, anak-anak sabar ya. Oke. Anak-anak mungkin tidak perlu mencatat. Ini tidak usah dicatat, tapi didengarkan, dipahami. Nanti kalau tidak jelas boleh bertanya. Nanti Bu Utami beri waktu sendiri. Ayo siapa yang bertanya, ya? Ini materinya tentang ini. Mohon maaf ya ibu-ibu, mungkin cerita ini nanti juga bisa kagum ibu-ibu, tetapi mohon maaf bukan berarti saya menggurui ibu. Ini bercerita pengalaman saja. Materi ini pernah saya sampaikan kepada anak-anak SMP 2 dan SMP 3 dan juga pernah disampaikan oleh teman saya untuk SD Ploso di Perpusta kemarin. Mudah-mudahan nanti giliran SD Kayen ya, saya ketemu di sana. Saya sudah pesen nanti kalau ada
tugas literasi ini saya minta yang SD ya Bu. Karena saya senang sama anak SD biar awet muda. Oke. Dimulai dari kata kalau nanti saya terlalu cepat atau terlalu lembut karena Bu Tami memang lembut dia anteng gitu kalau tidur kalau tidak tidur Bu Tami itu paling tidak bisa diam. Jadi saya tuh ngajar itu jarang duduk. Jadi anak-anak kalau saya duduk mesti tanya, Bu Tami kenapa? Sakit tuh Bu. Jadi saya kalau ngajar muter kelas sambil ini aja. Materi kita hari ini tentang literasi. Saya beri judul mengulik literasi menuju insan cendekia. Anak-anak, ada enggak yang tahu artinya mengulik? Mengulik? Kalau mengulek pernah dengar? Mengulek apa? Sambal. Pinter ini. Kalau ibu di rumah mengulek sambal itu apa? Menumbuk, memadukan semua bumbu, ditumbuk biar nanti jadi bumbu masak yang enak. Nah ini mengulik. Nah bahasa kerennya mengulik. Kalau mengulek tadi kan pakai ininya besar pulpennya ya. Apa namanya kalau ngulek? Ulek-ulek itu namanya apa? Mengulek kan besar. Namanya mengulek. Kalau uleknya kecil namanya mengulik. Mengulik bukan itu ya anak. Mengulik di sini artinya ya memadukan, memadukan, kemudian meracik ya, meracik sebuah kegiatan literasi. Literasi itu apa? Literasi itu secara umum adalah kegiatan membaca dan menulis secara umum saja. Nanti akan Bu Tami jelaskan satu persatu. Literasi menuju insan cendekia. Kalau insan apa artinya insan? Manusia, ciptaan Allah Tuhan ya. Cendekia apa artinya? Cerdas. Kalian semua di sini juga anak-anak yang adalah insan cendekia, gitu ya. Oke, monggo Bu. Ini dua. Pengertian literasi menurut para ahli. Apa saja ya pengertiannya? Banyak nak, ada beberapa pengertian menurut ahli ini. Tapi saya pilih yang cocok dengan anak-anak. Ya. Apa saja pengertian literasi? Pengertiannya ada 4. Next. Oke. Nah, tidak usah dicatat, tidak apa-apa. Nanti ya. Tapi harus paham ya, ngerti ya. Jadi nanti kalau Bu Tami tanya apa tadi literasi, ada bisa yang menjawab meskipun tidak ditulis. Kalau dicatat kok misalnya nanti malah tidak memperhatikan Bu Tami, nanti memperhatikan papan ya. Dan nanti Bu Tami tidak akan ulangan ya. Tidak ada soal, tapi yang penting besok dipraktikkan literasinya. Dalam arti sederhana, literasi adalah kemampuan apa? Membaca dan untuk anak SD cukup itu aja, kemampuan membaca dan menulis. Tapi kini sesuai perkembangan zaman maka pengetahuan pengertian literasi itu semakin berkembang ya. Maka ada bermacam-macam jenis literasi nanti ya. Oke, yang berapa ini, kelas berapa ini? Ayo, depan dulu ya. Nanti kalau ini nanti nangis itu gambarnya ya. Ya, lanjut Pak. Oke, sekarang pengertian literasi menurut para ahli. Jadi para ahli ya. Menurut Elizabeth Sulsby ya. Oke, yang kelas 6 mana kelas 6? Oke, nah, tolong dibaca yang ini. Apa itu literasi?
Yang satunya? Paham? Anak-anak sudah bisa membaca? Bisa menulis? Berarti kalian sudah bagian dari pegiat literasi. Lanjut. Nah, berikutnya, literasi adalah kemampuan atau kualitas melek aksara. Waduh, melek aksara. Melek itu artinya apa, teman? Bisa meli? Coba melek yang lebar. Melek ya. Melek aksara berarti apa? Bisa melihat aksara. Aksara itu apa toh? Apa? Huruf apa? Ya, oke. Kemudian literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah. Oke, nanti kamu berkeluarga loh besok ya. Nah, jadi harus paham mengatur keluarga. Kemudian nanti besok kalian juga akan bekerja ya. Bekerja jadi apa tadi? Dokter, jadi guru, jadi dosen. Kalau paham literasi maka akan bekerja dengan baik, dengan cerdas. Tapi kalau tidak paham literasi, tidak bisa mengatur pekerjaan, tidak bisa mengatur apa tadi? Keluarga, tidak bisa mengatur masyarakat. Jadi kalau misalnya ingin mengatur masyarakat, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, harus pinter literasi nopo boten? Setuju enggak? Oke, lanjut. Menurut tujuan membaca, apa nak? Jangan ditanyakan. Tujuan membaca apa? Coba. Biar apa? Biar pintar. Waduh, pintar ya. Yang keras. Biar pintar. Namamu siapa nak? Faiz. Faiz, sesuai namanya, cerdas ya. Faiz. Tujuan membaca satu, biar pintar. Yang lain? Biar apa? Lancar. Lancar membaca. Terus biar apa lagi? Biar sukses ya. Oke, moga dilanjut. Nah, boleh. Satu, apa tadi? Membantu meningkatkan pengetahuan. Berarti apa tadi? Pintar, cerdas. Dua, meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Anak atau orang yang tidak paham literasi maka akan kesulitan atau bahkan salah ketika menyimpulkan hasil informasi. Contohnya apa? Contohnya, anak-anak besok Senin karena kita memperingati Maulid Nabi, anak-anak memakai baju muslim. Nah, kalau anak yang cerdas literasinya, Senin pakai baju apa? Muslim. Kalau yang tidak paham literasi, ya bisa saja pakai sehari-hari, nggak paham. Apa ada itu? Ada ya. Oke. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Itu nanti kalau sudah besar ya anak-anak. Kalau cerdas, anak-anak mendengarkan berita bisa menyaring bahwa berita itu benar atau salah. Berita yang salah apa namanya? Berita hoax ya. Nah, kalau anak yang tidak cerdas literasinya maka akan menerima berita itu mentah-mentah, tidak bisa menyaring benar atau salah. Oke, lanjut. Siapa yang tadi jawabannya sama ya? Membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti baik di dalam diri seseorang
membaca, nah ya, menumbuhkan dengan budi pekerti. Membaca apa yang membuat bisa memberi nasihat? Membaca buku yang memberikan ada membaca buku terus dari cerita itu menjadi nasihat untukmu ada? Namanya siapa? Askandina, tepuk tangan. Kelas berapa? 3. Luar biasa loh Bu, cerdas. Jadi paham, dia sudah benar-benar paham apa toh tujuan membaca, dia paham. Satu lagi yang ganteng, adik 2. Bisa Bu Utami tanya ya, bisa membaca? Sudah bisa apa belum? Kalau belum ya matur belum, kalau sudah. Oh belum lancar. Masih kelas 2 kok ya. Sebentar lagi kalau kelas 3 nanti sudah lancar. Belajar ya. Oke, yang kelas tengah-tengah 4, yang cowok yang ganteng. Mana ini kelas 4 ya? Oke, kelas 4. Baca buku apa, terus ceritanya pesannya apa gitu yang bermanfaat buatmu. Pernah baca cerita apa? Kisah Nabi apa? Siapa? Nabi Musa. Apa pesan yang bisa kamu terima? Apa? Nabi Musa. Tahu tidak sayang? Belum ya, bukan tidak. Jadi belum itu berarti belum, hanya belum, nanti bisa. Yang pernah membaca cerita Malin Kundang ada enggak? Ada. Ini apa sih? Ya. Oke, pesannya apa sayang? Sudah bisa baca? Malin Kundang itu ceritanya anak yang bagaimana? Pesannya apa? Kita anak tidak jangan durhaka kepada orang tua. Pesan dari cerita Malin Kundang adalah pegang sendiri miknya. Pesan dari cerita Malin Kundang. Jawabin. Tadi sudah bisa jawab. Mana sama miknya? Pesan dari cerita Malin Kundang. Dia ngomong. Pesan. Dita. Siapa yang pernah baca Malin Kundang? Ya, setuju tadi pesannya bahwa anak tidak boleh durhaka kepada orang tua? Setuju. Pernah baca Malin Kundang? Di sekolah ada bukunya? Ada. Buku lama tapi itu manfaatnya, pesannya atau amanatnya luar biasa. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Kalau ingin sukses, satu harus menghormati orang tua, menghormati ibu, bapak, guru. Oke, yang sederhana saja. Kelima, meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui kegiatan membaca dan menulis. Bisa enggak ada yang menjelaskan ini? Apa tuh kok meningkatkan nilai kepribadian? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Kelas 5 tadi, kelas 5 mana? Kelas 5 ya? Apa nak?
Apa sih pengaruh membaca untuk membentuk pribadi seseorang? Ada kan? Ada nggak? Ada. Karena apa? Ketika di buku bacaan itu mengajarkan tentang etika, budi pekerti, maka kita akan bisa mencontohnya. Setuju nggak? Pernah ngalamin nggak? Hanya malu untuk menjawab, apa takut? Apakah wajahnya Bu Utami serem? Enggak loh ya, Bu Utami tidak serem. Oke, yang keenam, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas. Anak-anak di rumah punya buku cerita berapa biji? 2. Berapa? 4. 5? 0? Sayang kok 0. Nah, 0 di sekolah, di rumah punya 2. Apa judulnya? Judulnya? Hah? Berapa sayang? Cerita kisah-kisah Rasul ya, 25 Rasul itu ya. Oke, bagus. Yang lain? Faiz mana Faiz? Ini apa ini ya? Faiz. Berapa di rumah? 1. Apa judulnya sayang? Raja Kaktus. Iya, Raja Kaktus. Ceritanya apa? Lupa. Sudah dibaca apa belum? Dapat dari mana? Dari Susu Denko ya? Dari mana? Beli di mana? Oke. Nah, saya beritahu ya, kalau dolan-dolan ke alun-alun, mampir ke belakangnya alun-alun. Di sana ada toko John. Toko es krim. Nah itu kamu angan-angannya es krim ya, nggak punya buku di rumah. Kalau dolan ke alun-alun, mampir ke belakangnya toko John ya. John, di situ ada buku dari untuk PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu rumah tangga sampai lansia ada. Ya, gitu. Oke, kalau dikasih uang jajan mulai hari ini sebagian disisihkan untuk beli buku ya. Ya, kalau anak SD kelas 3 itu minimal harus sudah membaca 6 buku cerita. Kelas 4 minimal harus membaca 8 buku cerita. Kelas 5 minimal 10 buku cerita. Di rumah buat perpustakaan sendiri, paling tidak di kamar belajar. Nah, kalau nggak ada di rumah, nggak ada, solusinya apa? Baca di perpustakaan. Siapa yang sering ke perpustakaan? Yang kecil-kecil belum ya. Kalau istirahat uber-uberan di halaman ya. Mulai besok kalau istirahat ada waktu untuk singgah di perpustakaan. Perpustakaannya ber-AC enggak? Enggak apa-apa, enggak ber-AC. Di sini kan seger lapangannya ini ya. Kalau mau perpustakaan ber-AC ke sekolahnya Bu Tami. Di sana ber-AC, tapi kadang kalau yang masuk itu 2 kelas masuk bareng, ya berebut, akhirnya AC-nya tidak terasa. Gurunya gobios. Kadang kalau ada guru yang kurang sehat apa itu, ngajarnya dibawa ke perpus, uleng-ulengan di situ semua. Yang berikutnya nomor 7 ya nak ya, tujuan membaca. Kelas 6 anak, kelas 6. Ulangi, baca nak, tujuan baca untuk nomor 7. Kalau ada waktu luang digunakan untuk baca. Membaca apa nge-game? Membaca ya. Oke. Kalau ingin cerdas maka perbanyaklah membaca. Kalau pepatah mengatakan membaca jendela dunia. Kalau kamu ingin mengetahui dunia,
mengetahui Amerika atau Belanda, maka bacalah buku. Lanjut, Mbak. Tujuan membaca. Nah, sekarang siapa yang tahu kalau membaca tadi kan bagian literasi. Oke. Halo. 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 Sabar ya, itu slide-nya tidak banyak kok. Yang banyak nanti anak-anak yang action kerja. Oke, siapa yang tahu manfaat literasi? Dari tujuan tadi bisa dirangkum, bisa membuat apa? Manfaat literasi. Enggak, dilanjutkan saja. Baca, menambah perbendaharaan kata atau kosakata seseorang. Semakin orang banyak menguasai kosakata, banyak ilmunya. Mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Anak-anak kalau sulit fokus ketika membaca, belajarlah mungkin dengan menghafal surat-surat pendek. Saya guru agamanya. Menghafal surat-surat pendek itu kan juga melatih anak-anak untuk kecerdasan. Itu anak-anak, kalau untuk orang tua untuk mencegah kebingungan. Jadi saya berusaha menghafal surat pendek, meskipun ya tidak secepat yang anak muda ya. Menghafal surat Al-Fajr aja kadang dulu sampai berapa bulan. Kalau saya ibu, karena banyak yang dipikir. Kalau ibu-ibu mungkin oke. Mengoptimalkan kinerja otak. Semakin banyak membaca, otaknya semakin pintar. Semakin enteng apa encer? Semakin mudah untuk berpikir. Semakin banyak membaca, semakin cerdas. Setuju enggak? Buktikan nanti, bandingkan temenmu yang rajin membaca dan tidak, hasil belajarnya pasti bagus yang banyak membaca. Oke. Kalau nanti ada uang saku kemarin apa tadi kata Bu Tami, sebagian disisihkan untuk beli buku ya. Nanti bisa anak-anak di rumah atau di sekolah ada pojok baca. Kalau di sekolah mungkin nanti di setiap kelas ada pojok baca. Satu meja untuk tempat buku. Misalnya satu kelas 4 anak, berarti satu anak membawa satu buku cerita, kemudian membacanya bergantian. Dengan punya satu buku, anak-anak sudah membaca berapa buku? 4. Pinjam rolling. Nanti sudah lama sering-sering dibaca bukunya, sudah lepek, ganti buku. Caranya gimana Bu? Tadi loh, kalau ke alun-alun mampirlah toko sebelah utara alun, beli satu buku cerita ya. Berikutnya, mendapat berbagai wawasan dan informasi baru. Oke, anak-anak kalau di rumah ini sudah pegang HP enggak kalau di rumah? Yang dibaca kalau pakai HP WA apa pengetahuan? WA apa pengetahuan? HP itu kamu pakai WA-an apa kamu untuk baca-baca cari pengetahuan? Siapa yang di rumah sudah dipegangi HP sendiri sama orang tua? HP sendiri. Hati-hati ya. Pakainya berapa jam nak sehari? Dibatasi tidak sama orang tua? Iya, bagus. Kapan bolehnya membaca megang HP? Setiap hari boleh pegang HP berapa jam? 24 jam? Boleh pegang HP terus? Enggak mengganggu belajarnya. Pakainya HP dibatasi ya. Bahaya, jangankan kamu, Bu Tami aja kalau megang HP itu masakan jadi korban, gosong ya, istighfar ya Allah sudah. Atau mau buat soal ulangan besok, tahu-tahu nyekrol TikTok, sudah
30 menit. Gilaan ini tadi. Ya, jadi pas ya Allah kenapa aku tadi kok megangi TikTok. Akhirnya sekarang saya atur kalau pulang dari sekolah jam 4 sore HP tak masukkan tak taruh di ruang makan, tidak saya bawa ke kamar. Ke kamar nanti ini terus mau megang TikTok itu nggak terasa, tahu-tahu setengah jam, tahu-tahu 1 jam. Itu orang tua loh ya. Kalau anak-anak kalau nggak diawasi bisa apa? Bisa lama nggak pakai TikTok di rumah? Enggak. Pakai wifi itu di rumah. Kalau punya gitu untuk cari pengetahuan ya, informasi presiden Bill Clinton ini presiden mana ini gitu, presiden Soekarno itu presiden keberapa berapa tahun menjabat. Nah, itu cari di WA di situ di HP-nya, jangan ke WA-an sama ngegame. Siapa yang HP-nya banyak untuk ngegame? Saya kok langsung menuju ya kayaknya, menuju ke anak laki-laki. Game-nya dibatasi ya sayang ya. Enggak, lanjutkan. Ya. Nah, anak-anak, Bu Tami jelaskan sedikit tentang pengertian literasi. Literasi itu tidak hanya membaca dan menulis, tapi bermacam-macam. Mau tahu? Mau tahu banget apa hanya mau tahu? Banget ya. Kalau banget berarti diperhatikan ya. Ini jenis-jenis literasi. Monggo. 1. Literasi baca tulis. Kalau anak-anak SD biasanya pemahamannya baru baca dan tulis. Kalau literasi baca tulis kalian sudah full melaksanakan. Literasi numerasi. Tadi di awal kamu sudah berliterasi numerasi, berhitung ya. Numerasi itu artinya berkaitan dengan angka. Anak-anak pelajaran matematika, siapa yang senang pelajaran matematika? Kenapa kau suka matematika? Kenapa suka matematika? Gampang. Asik-asik ya. Enak menghafal, enak berhitung apa enak menghafal menurutmu? Enak menghitung dan menghafal. Berarti ya literasi membaca, menulis dan numerasinya sudah lengkap. Oke, ini berkaitan dengan kemampuan anak-anak menghitung. Di matematika ada banyak. Di pelajaran lain apakah ada numerasi, literasi numerasi? Ada, semua mapel ada literasi numerasi. Oke, bu guru agama biasanya anak-anak pelajari surat ini dari ayat ini sampai ini. Nah, itu anak-anak juga sudah berliterasi numerasi. Di matematika menjelaskan tentang ukuran apa nak? Kalau matematika kelas mana ini? Bangun ruang. Kamu itu sudah berliterasi numerasi. Di IPS ada enggak? Ada. Contohnya tentang apa? Menghitung apa? Kalau kelas mana? Tentang pemasaran ya. Itu kaitannya dengan hitung. Semua mata pelajaran ada literasi. Literasi sains ini berarti berkaitan dengan ilmu pengetahuan ilmiah tentang terjadinya tsunami, terjadinya gempa bumi, terjadinya pelangi. Nah, jadi termasuk dipelajari dalam literasi sains. Kalau literasi digital, ngerti enggak ini? Ya, literasi digital berkaitan dengan apa? Kelas 6, yang cowok mana kelas 6? Yang cowok. Literasi digital apa nak? Bisa? Berkaitan dengan apa? Ayo, literasi digital berkaitan dengan apa? Laptop? Ya, berarti apa? Teknologi informasi. Bahasa kerennya IT, informasi
teknologi. Itu dipelajari oleh literasi digital. Bagaimana kita menggunakan, menerima informasi dari online, offline. Nah itu dipelajari di literasi digital. Literasi finansial, ini agak kelas atas ini. Literasi finansial di IPS diajari. Berarti tentang apa literasi finansial itu? Keuangan keluarga, keuangan lembaga, keuangan pribadi. Kalau pengen sukses maka harus paham tentang literasi finansial. Saya diberi uang saku oleh ayah 1 bulan 100.000. Kalian akan kelola seperti untuk jajan sekian, untuk main game sekian, untuk beli buku sekian. Kalau kamu pengen tahu itu, paham itu, maka kamu namanya sudah berliterasi finansial. Yang terakhir, jenis literasi yang terakhir, literasi budaya dan kewargaan. Agak kompleks ini, tolong dijelaskan. Mana saya? Apa nak kira-kira literasi budaya ini? Literasi kewargaan berkaitan dengan apa? Coba dijelaskan. Bagaimana kita hidup bergotong royong. Terus bagaimana kita apa? Kalau budaya? Toleransi. Bagaimana kita menghargai budaya. Karena di Pacitan itu ada budaya lokal masing-masing kecamatan. Itu harus paham misalnya. Yang di Pacitan kota ada cerita tentang apa? Mantu kucing, pernah dengar? Di Pacitan. Ceprotan di mana? Terus apalagi ada teh? Kedak ogleng? Gimana kedak ogleng? Bu Tami termasuk paham dulu kedak ogleng karena sering berbincang-bincang dengan tokohnya, tapi sekarang sudah situ. Oke, literasi budaya dan kewargaan. Bagaimana kita bisa menghormati budaya daerah lain, budaya negara lain? Nah, itu kita harus paham literasi budaya. Lanjut, Bu. Cepat aja ya materinya ya, beda kantor ya. Nanti praktek ya. Pahami dulu nih, literasi, jenis-jenis literasi baca dan tulis. Berarti berkaitan dengan pengetahuan apa? Untuk kecakapan untuk membaca dan menulis. Sudah dijelaskan Bu Tani. Monggo di next aja. Oke, literasi numerasi sudah dijelaskan ya. Kecakapan dalam memperoleh, mengenerasikan, menggunakan dan mengomunikasikan berbagai macam angka. Numerasi. Oke, monggo Bu lanjut. Ini sudah tadi. Literasi sains mempelajari tentang apa tadi? Ilmiah. Sip. Sudah, monggo. Sudah dijelaskan tadi. Literasi digital berkaitan dengan apa? Yuk. Finansial, kecakapan untuk memberikan pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan, motivasi, pemahaman agar dapat membuat keputusan efektif dalam konteks finansial. Finansial itu apa kan? Apa ya? Finansial itu bukunya ini yang bisa menjawab. Berkaitan dengan apa finansial? Modal dan biaya itu finansial. Oke. Monggo Bu, sudah. Oke, sudah. Berkaitan dengan budaya dan kewarganegaraan sudah dijelaskan ya tadi ya. Oke, monggo. Cara memberi pengalaman literasi. Mungkin ini kagum Bapak Ibu Guru. Oke, anak-anak dengarkan dulu saya. Ini untuk Ibu Gurunya sedikit. Ya, nanti untuk kamu ada tugas pokoknya. Ini untuk Bu Gurunya, Ibu Gurunya. Cara memberi pengalaman literasi di sekolah. Satu, anak-anak dengarkan dulu biar Ibu Gurunya bisa
mencermati ya. Satu, menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan sehingga setiap anak dapat leluasa menyampaikan ide, gagasan, perasaan, melakukan ekspresikan melalui berbagai cara dan media. Anak-anak pernah nggak ditanya ibu bapak guru, bagaimana perasaanmu hari ini? Nah, kamu bercerita nggak kepada bapak ibu guru? Kalau ditanya, jadi cerita. Berarti bapak ibu guru atau sekolah sudah memberi kesempatan kamu untuk berliterasi. Ditanya nggak? Tadi lauknya apa gitu sama bu guru ya? Enggak. Kalau Bu Tami yang SMP aja mesti ditanya, semangat enggak? Semangat. Kenapa kalau enggak semangat? Tadi sarapannya enggak enak Bu. Kenapa? Ibu belum bangun Bu, kesiangan. Ibu hanya beli Bu. Macam-macam ya kalau anak-anak ya. Nah itu kalau anak-anak diberi kesempatan untuk bertanya, bercerita, itu sudah bagus. Sampun nggih Ibu nggih. Anak-anak sudah jujur kok sudah. Membangun komunikasi positif dengan anak-anak. Saya tadi tanya, tahu kok Bu kepala sekolahnya pernah tadi bilang ketika ada anak baca, saya tanya tadi baca apa, isinya apa. Nah, ibu guru yang lain pasti seperti itu. Kita sudah dipraktekkan ya Bun, jadi sekilas saja. 2. Menjadi pendengar aktif saat anak menyampaikan pikiran atau perasaan secara lisan, serta lebih teliti mengamati respon anak dalam bahasa nonverbal. Bun, kalau anak SD itu pernah curhat enggak? Curhat gitu tentang apa saja ya. Iya. Kalau di SMP itu, curhat aja Bu. Kalau istirahat, Bu Tami di sini saja. Kenapa? Mau curhat. Curhat apa? Tapi curhatnya beda ya Bu kalau SMP. Sudah gimana gitu. Biasanya menurut Bu Tami gimana ya saya? Ya, kalau saya, menurut Bu Tami saya harus gimana? Ya. SMP curhatnya mesti sekitar itu, atau kadang lebih ke juga banyak cerita tentang keluarga. Kalau yang sering membuat saya hati-hati itu kalau sudah berbicara masalah keluar, saya takut memberi saran, salah nanti malah jadikan referensi, salah langkah dosa saya. Jadi enggak Bu, dilanjut. Cara-cara sekolah ya, Bapak Ibu guru ini semua sudah praktik ya Bu ya. Sudah, apalagi SD, guru SD itu paling kontak menurut saya dengan anaknya ini di sekolahnya, kedisiplinannya luar biasa. Di masyarakat jangan ditanya, apapun pengurusan PKK mesti ada guru SD. Sip pokoknya. Saya kadang minder, malu. Saya itu banyak bicara, nggak bisa kerja kalau di PKK. Yang kerja itu kan ibu-ibu guru SD. Salut saja. Monggo Bu, dilanjut. Oke. Lagi. Nah, cara beri pengalaman literasi. Kagem ibu guru nggih, anak-anak lihat tahu aja ya. Bercerita atau membacakan buku cerita. Pasti sampun nggih, Bun. Anak-anak, Bapak Ibu guru sering membacakan buku cerita? Sering. Kalau mendengarkan ini, sering mendengarkan cerita dari ibu guru? Nah, enggak, ya aku curiga, kok kayak pas bu gurunya cerita kayak ngantuk. Pernah bu guru cerita mendongeng? Pernah. Mendongeng? Iya, bu guru pernah cerita mendongeng? Pasti ya. Oke. 2. Menyediakan berbagai sumber cerita dan atau bahan bacaan. Bu, mungkin di tempat strategis dari kelas 1 sampai 6 ini ada namanya perpustakaan di luar rak kecil aja Bu. Rak kecil itu diisi buku yang mungkin di dalam sudah tidak digunakan. Koran langganan yang sudah tidak digunakan bisa dibawa ke sekolah, ada rak-rak. Jadi nanti kalau ada survei literasi dari dinas apa gitu, pertama masuk mesti lihat perpustakaan, yang kedua yang dilihat mesti ada rak-rak buku di luar. Rak-rak sederhana saja Bu, yang dari kayu itu beli, yang itu pesen ini nggak usah yang bagus-bagus.
Nanti koran yang sudah tidak pakai, buku resep juga boleh, buku ini. Yang penting buku itu sesuai dengan tingkat usia anak-anak kita, anak SD, anak SMP. Kalau sudah bukunya sudah lama nggak dibaca, dibawa aja harus itu. Kedua, memberikan kesempatan pada anak agar dapat terlibat dalam kegiatan pramembaca. Itu sudah menjadikan cerita sebagai inspirasi dalam membuat kegiatan bermain. Wis tidak usah tanya, apalagi ini guru kelas 1, 2, 3 mesti bercerita loh, mesti bercerita dulu. Kalau cerita asik nanti sudah pelajaran, anak-anak sudah mulai singgol sana, singgol sini. Nanti gurunya bercerita, mendengarkan lagi. Iya enggak? Ayo, sudah ngantuk tadi? Sudah. Yowis, habis ini kayak praktek ya. Oke, lanjut Bud. Ini tuh, nih. Cara meningkatkan literasi pada siswa, memperkenalkan kebiasaan membaca sejak dini. Tadi Bu caranya mungkin anak-anak diberi nasihat, uang jajannya disisihkan, setiap anak wajib memiliki 1 buku cerita. Ya nggak usah yang berat-berat, buku yang murah-murah saja ya. Nanti bergantian itu tadi dalam kelas sehingga bisa satu anak membaca buku yang lebih banyak. Membuat lingkungan belajar yang kondusif, kalau itu sudah ahlinya, saya tidak ini. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Ibu-ibu nyuwun sewu, kalau di sini pembelajarannya pakai LCD pernah nih kelas atas Gibun. Kalau kelas 1, 2 pakai juga, pintar berarti sudah menggunakan teknologi dalam pembelajaran, pasti sudah itu ya. Yang terakhir apa Bu? Sekarang pakai ini ya. Seret. Ya. Saya kemarin diprotes anak-anak, Bu Tami kok kami tidak pernah dibawa. Ya nanti kalau sudah selesai bab 1 kan ini waktunya ulangan jadi. Ulangan terus kemudian kalau kelas 9 lebih fokus ke bimbingan TKA. Jadi yang banyak menggunakan itu kelas 7 dan 8 guru. Lanjut Bun. Oke, anak-anak ya sekarang perhatikan dulu tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin bangsa yang sukses itu adalah pemimpin-pemimpin atau pribadi-pribadi yang cerdas. Cerdasnya mereka itu karena salah satu faktornya apa? Rajin membaca. Nih, tokoh Indonesia yang gemar membaca. Satu siapa ini? Pernah dengar nama ini nak? Siapa? Gus Dur siapa? Ya, siapakah dia? Siapakah beliau? Presiden ke? Kamu kok pinter? Kamu kelas berapa tadi? Iya, Gus Dur mantan presiden. Kalau jadi presiden tuh orangnya pinter apa setengah pinter apa pinter banget? Nah, pinter itu harus banyak membaca. Nih, Gus Dur banyak menghabiskan waktu untuk menjelajahi berbagai pusat buku. Hal ini tentu saja menjadikan pelajar yang berangsur sebagai pemuda yang berwawasan luas. Bahkan Gus Dur pernah berkarir sebagai jurnalis untuk majalah Horizon. Jurnalisnya apa Tana? Wartawan itu apa nak? Kata lainnya? Jurnalis. Jurnalis apa? Jurnalis? Wartawan. Siapa yang pengen jadi wartawan? Wartawan. Saya pengennya jadi hartawan. Wartawan yang hartawan. Oke. Gus Dur, monggo Bu lanjut. Oke. Siapa ini? Pernah menulis buku berjudul apa? Habis gelap terbitlah terang. Isinya tentang apa? Tentang iman. Tentang emansipasi wanita. Wanita mempunyai peran yang sama, kedudukan sama dengan laki-laki. Pejuangnya siapa?
karena zaman penjajahan, tetapi dia bisa menulis berbagai karya, mulai puisi, cerita, sampai buku yang menginspirasi yang berjudul apa? Habis Gelap Terbitlah Terang, dan buku itu dimuseumkan, dijadikan bahan bacaan wajib di Belanda zaman itu ya. Oke, R.A. Kartini cantik nggak? Kelihatan dari wajahnya dia cerdas nggak? Orang cerdas itu mesti ceria, senyum. Tapi nek orang merengut, dengklu, menunduk terus, itu tandanya orang tidak cerdas. Coba kamu cerdas apa enggak? Coba cerdas enggak? Kalau cerdas tadi gimana? Menangkapnya tajam, percaya diri. Ya? Iya enggak? R.A. Kartini, tokoh kedua. Tokoh pertama tadi siapa? Abdurrahman Wahid. Ya, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, presiden keempat. Oke, R.A. Kartini lanjut. Nah, ini siapa nih? Insinyur Soekarno. Siapa beliau? Presiden pertama. Gelarnya apa nak? Insinyur itu kira-kira pintar apa enggak? Pintar. Pintar karena dia apa? Nah, ini dibaca. Soekarno juga rajin membaca buku perpustakaan sekolah. Ya. Jadi orang-orang sukses tadi diawali dengan apa? Rajin membaca. Lanjut Bun. Siapa ini? Siapa? Wakil? Wakil siapa? Wakil apa? Pas presidennya siapa? Kok tahu? Dari mana? Dari membaca. Benar sudah membaca? Luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak semua. Lanjut Bun. Muhammad Atta. Bila siapa yang tidak tahu ini? Hebat nggak? Bisa apa? Membuat pesawat. Ya. Tuh. Nih, Habibie sudah fasih membaca buku berbahasa Belanda sejak umur 4 tahun. Kalau kamu umur 4 tahun membaca apa kemarin? Bahasa Jawa? Bahasa apa? Bahasa Arab? Iya, bahasa Jawa. Oke. Terus dari TK dia sudah membaca dari apa itu ayo? Buku Iqra baca nggak? Nah, kamu sudah hebat juga, sudah paham bahasa Arab. Kalau Habibie bahasa Belanda, kamu bahasa Arab. Hebat, tidak kalah ya. Besok pengen jadi seperti Habibie? Perhatikan, coba baca. Habibie berapa jam? 7, anak-anak baca berapa jam? 1 jam kurang ya. Kurang ya. Apalagi yang sudah kelas 6. Belajarnya misalnya malam, sore, bisa jam 9 tidur, bangun, habis sholat subuh, habis ngaji, belajar lagi 3 jam minimal kelas 6 ya. Habibie ini gelarnya banyak karena pendidikannya di luar negeri, maka gelarnya pakai bahasa Inggris. Lupa Bu Tami tidak menyertakan gelarnya. Lanjut Bun. Oke, thank you. Berarti apa? Sudah selesai. Saya tanya, Presiden SBY kira-kira rajin baca nggak ya? Kok tahu? Pasti dia rajin membaca. Bukti yang lain? Ya harus pintar. Bukti yang lain, siapa yang pernah ke museumnya
SBY. Nah, sudah semua. Di sana, anak-anak pernah nggak mampir ke ruang perpustakaan? Ada berapa ribu buku yang sudah dibaca SBY dan berapa sekiannya hasil karya SBY? Nanti kalau nggak percaya coba ajak bapak ibumu lihat buku-buku apa saja yang pernah dibaca SBY dan buku-buku apa saja yang pernah ditulis SBY. Kemarin Bu Tami termasuk yang mendapat hadiah dari Pak SBY ya. Kami beberapa bulan yang lalu mendapat hadiah dari Pak SBY karena keterlibatan buku kami di bidang literasi dan sekolahnya Bu Tami mendapat 86 buku puisi karya SBY yang terbaru dan yang mengambil yang 5 Bu Tami. Akhirnya Bu Tami bisa salaman dengan Pak SBY karena apa? Menerima buku. Senang nggak? Ada di rumahnya Bu Tami ada bukunya puisinya SBY. Di sekolah ada sekitar 86 buku yang terbaru. Selain buku-buku SBY yang tebal itu di SMP 1 di perpustakaan banyak. Nanti ke SMP 1 mampir ya. Oke Bun. Oke, materinya saya kira sudah cukup sekian. Waktunya kita sebelum MBG ya. Makan? Enggak. Boleh sebentar lagi sayang ya. Mengerjakan tugas ya. Sudah lapar dong? Tadi belum sarapan di rumah. Tambah sedikit mengerjakan tugas ya. Enggak Bun. Oke. Nah, ini tugas untuk kelas 1 dan 2. Angkat tangan yang kelas 1 dan 2. 1 dan 2. Oke. Yang kelas 1 dan 2 sekarang dengarkan Bu Tami mau membacakan sebuah cerita singkat. Yang kelas 3 dan ini jangan mengganggu dan jangan membantu ya. Diam dulu maksud saya. Siap kelas 1 dan 2? Siap? Siap nak? Siap. Oke. Judul cerita ini cerita ya nak, bukan puisi ya. Kalau dibuat puisi nanti juga bisa. Kucingku bernama Mimi. Mimi suka bermain bola. Mimi, saya ganti jangan pakai puisi, saya bercerita saja. Kucingku bernama Mimi. Ya, beda kan ya? Kalau di rumah Bu Tami, kucing Bu Tami namanya Bobby. Berat badannya 7,5 kilo. Bersuara. Kalau tidur sama Bu Tami. Ya, kalau Bu Tami tidak bisa tidur, itu halus. Ini kucingku bernama Mimi. Mimi suka bermain bola. Di rumah punya kucing enggak? Mimi suka tidur di atas kasur. Kucingmu juga tidur di atas kasur? Atau di kandang? Kasihan memang kalau kucing di kandang itu tidak bisa bergerak kemana-mana. Di kasur. Mimi memiliki bulu yang lembut dan berwarna putih. Mimi sangat manis dan lucu. Mimi disukai semua orang. Oke, kelas 7. Mana kelas 7 angkat tangan? Kelas 1. Aduh, tadi sama ibu kepala sekolah dipeseni, diingatkan kesekian kali ya. Kelas 1 Bun. Ya Allah, kelas 1. Kelas 7 ya gak ada yang angkat tangan. Ini pas kalau saya sekolah ini saya ngajarnya ini pas di kelas 7 lah. 7I. Karena Bu Tami tambahan ngajar di kelas 7 satu kelas. Oke, kelas 1. Oke. Apa nama kucingnya tadi? Coba angkat tangan. Yang kelas 1 angkat tangan. Kelas 1. Kucingnya bernama? Warna kulit bulunya? Warna putih. Oke. Halus apa kasar?
setuju lagi. Hobinya tadi suka main apa? Ya, kelas 7 mana? Kelas 1. Ya, aku nggak mau ngomong kelas 7 sekarang, kelas 2 saja. Kelas 2 mana sayang? Kelas 2. Oke. Nama kucingnya siapa tadi? Mimi suka bermain? Mimi suka tidur di? Apa warna bulu Mimi? Kelas 1. Lulus kelas 1. Lulus. Tepuk tangan untuk kelas 1. Oke. Kelas 1. Kelas 1 sebentar. Ditulis, boleh ditulis. Tulis nama ya. Tulis nama ya. Oke. Yang kelas 1 udah dibantu Bu, kelas 1 tuh dibanding satu-satu bersama kelas 2. Iya, kelas 1 biar angkat-angkat sendiri biar tahu. Kelas 1. Iya, kelas 1 2 minta Kelas berdiri. 2. Iya, minta berdiri. Kelas 1 dulu sayang, ya. Kelas 1 dulu. Kelas 1 dan 2, Bun. Kelas 1 dan 2. Ya. Pertanyaannya sama. Siapa yang belum? Sampun. Tadi pasti belum. Sampun. Nanti ditempel-tempel Mbak. Sampun. Kelas 1 dan 2, tulis namamu di pojok kanan. Ya, nama singkat saja nak. Misalnya Siti, Aira, siapa tulis Aira gitu saja. Nama panggilan. Boleh di tengah, boleh di tengah atas, sama-sama di atas. Boleh di tengah, boleh di pojok kiri atau kanan. Oke. Siti jadi guru SD. Luar biasa. Guru SMP. Ya wes, nanti ya wes. Sudah diulangi sama Bu Tami nggak paham ya wes. Kalau di SD wes gurunya itu. Oke, namanya siapa? Oke. Adik-adik punya nomor absen tidak? Nah, diberi nomor absen. Di bawahnya nomor absen angka. Nomor absenmu berapa? Oke. Ya. Ibu nanti bisa ditempel-tempel dokumentasi penjelasan. Oke. 1. Sampun. Sebentar menunggu kelas 1 dan 2 siap kertasnya. Sebentar Bu untuk kelas 3. Sekarang yang kelas 3 mana? Kelas 3. Kelas 3. Kelas 1 dan 2 siapkan tadi apa? Menulis nama dan nomor absen. Kelas 3 perhatikan. Oke. Kelas 3 dengarkan dan lihat kami untuk rangkulan saya. Nanti kamu jadi gelut. Lihat kami. Bisa dibahas. Oke. Kelas 3 dulu. Kelas 3 dengarkan Bu Tami. Bu Tami akan bercerita. Kelinci dan kura-kura. Kelinci dan kura-kura berteman baik. Kelas 3 ya saya. Mereka memutuskan untuk berlomba lari. Kelinci sangat cepat tapi terlalu percaya diri. Merasa bakal menang, kelinci santai-santai saja. Kelinci tidur di tengah jalan. Kura-kura
merasa lambat, ia berusaha dengan sabar dan ia terus berjalan pelan-pelan dan akhirnya mencapai garis finish lebih dulu. Pertanyaannya, kelas 3? Kelas 3, tulis nama dan nomor absen, garis miring gitu aja nak. Aziza 2, Alifiani 1. Pertanyaannya untuk kelas 3, perhatikan. Apa yang dilakukan kelinci dan kura-kura? Ya, mengapa kelinci kalah? Tulis sayang. 3. Jawabannya ditulis. 1, apa? 1, kelinci apa? Mengapa kelinci kalah? 2, apa pelajaran yang diambil dari cerita ini? Apa? Sudah? Kelas 3 sudah paham soalnya? Saya kembali ke kelas 1 dan 2. Kelas 1, siapakah nama kucing tadi? 1, jawabannya angka 1, jawabannya Mimi. 2, Mimi suka bermain apa? Nomor 2. 2, Bu. Nah, nomor 2 sayang. Oke. Nomor 3. Nomor 3, Mimi suka suka tidur di mana? Jawabannya 3 ya. 4, apa warna bulu Mimi? Kelas 7 itu ya, 7 dan kelas 1 dan 2. Apa lagi? Nah, yang kelas 2 tambah 1 lagi. Mengapa Mimi disukai banyak orang? Khusus dijawab oleh kelas 2, nomor 4. Kelas 3 sampun. Kelas 3 minta diulangi. Scroll dulu. 3. Kelinci dan kura-kura berteman baik. Mereka memutuskan untuk berlomba lari. Kelinci sangat cepat, tetapi dia kalah. Ya, tapi dia terlalu percaya diri, merasa bakal menang. Mereka santai. Kelinci tidur di tengah jalan. Si kura-kura merasa lambat, maka dia harus sabar dan terus berjalan, akhirnya mencapai garis finish. Bisa ditutup? Ini menguji daya ingat kalian. Kelas 3 mikir ya, minta dibantu gurunya. Tadi apa Bu? Pertanyaan ketiga, kalau lupa ya. Kelas 4 Bu. Oke. Kelas 4 lihat Bu Tami, angkat tangan. Kelas 4. Oke. Kelas 4 tidak ada bacaannya sayang, tapi langsung tugas. Tugasnya apa? Tuliskan cerita pengalamanmu hari ini. Ceritakan tentang teman-temanmu, gurumu atau kegiatanmu. Contoh, ini loh ceritanya nggak panjang loh, ya. Contoh, kelas 4 ya. Misalkan hari pertama di sekolah sangat menyenangkan. Diganti apa? Hari ini sangat menyenangkan. Saya bertemu teman-teman baru, guru-guru, dan juga bertemu Bu Tami. Saya belajar literasi. Misalkan seperti itu. Kelas 4 ya. Tulis nama dan cerita singkat. Bisa 3 kalimat ya. Oke, cukup. Kelas 4 mana kelas 4? Paham perintahnya Bu Tami?
3 kalimat pendek ya. Kalimat pendek saja. Kelas 5. Mana kelas 5? Ya, 4 sekawan. Harus kompak 4 ya. Kelas 5. Kelas 5 lihat Bu Tami sayang. Oke. Tuliskan tentang hobimu saat ini. Kedua, tuliskan cita-citamu. Ketiga, apakah hobimu nanti membantu kamu memperoleh cita-cita? Contoh, tak contohi ya. Contoh ya sayang ya, lihat ya, kelas 5. Hobiku adalah menggambar. Aku suka menggambar karena bisa mengekspresikan kreativitas. Cita-citaku adalah seorang arsitek. Menggambar dan arsitek kan ada hubungan. Saya ingin mendesain bangunan yang indah dan fungsional. Menggambar bisa membantu mencapai cita-cita saya menjadi arsitek. Kalau yang hobinya memasak, hubungannya dengan apa? Jadi apa nanti? Bos catering. Boleh. Karena kelas 5 kalimatnya 5 kalimat ya. Kelas 3 tadi berapa? 3 kalimat menceritakan tentang pengalaman hari ini. Kelas 5 menceritakan hobi dan cita-cita. Sekarang terkhususon, teristimewa untuk kakak-kakak kita kelas 6. Yang kelas 6 angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kamu kelas 6 dong? Hah? Walah, sana kelas 6 juga? Oh, tak kira kelas 2. Selalu. Kelas 6 menulis cita-cita. Oke. Tuliskan tentang apa yang kamu ingin lakukan setelah lulus SD. Ceritakan tentang sekolah mana yang ingin kamu masuki. Apa alasannya? Contoh. Kelas 6 lihat dulu sayang. Lihat dulu contohnya nah. Oke. Kelas 6 lihat dulu. Setelah lulus SD, saya ingin melanjutkan ke SMP Negeri 1 Pacitan. Saya ingin belajar lebih banyak tentang ilmu pengetahuan dan matematika. Saya juga ingin bergabung dengan klub robotika dan mengembangkan kemampuan saya dalam membuat robot. Saya ingin menjadi seorang insinyur di masa depan dan membuat inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Oke, kelas 6 buatnya kalimat 6 minimal ya, paling sedikit. Kamu pengen ke mana? Ke pondok ini karena saya ingin jadi ustazah karena ini. Boleh ya? Boleh ya? Oke, kelas 7 sudah sayang. Pertanyaannya tadi apa? Apa nama kucing? Jawabnya suka bermain apa? 3. Suka tidur di mana? Terus apa yang terakhir tadi? Mengapa kok disukai orang? Karena lucu. Tulisannya kok belum lengkap itu. Lucu, harus 4 huruf loh. Kurang apa itu? Ayo. Yang kelas 2 mana? Ditambahi apa tadi? Kelas 2 tadi ada tambahan 1 pertanyaan. Iya. Oh sudah 4 ya? 4 ya? Bagaimana? Sudah selesai. Kalau sudah, besok dinilai Bu Guru. Minta nilai ya. Nilai literasi. Tulisin nama ya nak di atas. Nanti ditempel-tempel. Yang sudah selesai boleh kertasnya digambari di tepi-tepinya, digambari bebek, gambari kucing, gambari apa saja boleh, tetapi tidak wajib ya. Yang sudah selesai kok ya. Nah ini sudah
digambari. 1 nomor absen 6. Jawabannya Mimi, bola, kasur warna putih. Mengapa disukai? Sip. Terus diberi gambar. Punyanya siapa ini? Asa. Asa, cerdas Asa. Asa mana Asa? Oh, yang ke belakang tadi ya. Oke, sudah. Kalau bawa pensil warna malah diwarna-warnai. Ini nggak bawa ya. Kelas 3 ada masalah? Sudah sayang? Coba bacakan. Kelas 3 bacakan. Kelas 3 dibacakan hasil kerjanya. Oke, apa nak? Pakai mic-nya. Nomor 1 berlari. Nomor 2 karena tidur di jalan. Nomor 3 tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Oke, yang lain? Nomor 1 berlari. Nomor 2 karena kelincinya tidak di jalan. Karena di kelinci tidak di jalan. Oke, tidak di jalan. Terus? 3 jadi orang jangan sombong. Jadi orang tidak boleh sombong. Siapa lagi yang ingin bacakan si kelas 3 ini yang banyak berbicara? Oke, kelas 3. Wah, digambari kucing. Yang sudah selesai digambari nak. Ada sisa kertas digambari. Kamu literasi budaya. Menggambar. Gambar bunga boleh. Kelinci tidur di jalan. 3 jangan menjadi orang yang sombong. Tepuk tangan untuk kelas 3. Sukses kelas 3. Kelas 4 mana kelas 4? Ya, tadi apa nak? 1 lari. 2 karena kelincinya tidak jalan. 3 jangan menjadi kelinci sombong. Kita tidak boleh sombong. Kelas berapa tadi? 3. Ya, kelas 4 mana nak? Kelas 4 ayo kelasnya. Kelas 4 tadi apa? Oh, kelas 4 bercerita pengalaman hari ini. Kelas 4 mana saya? Kelas 4 mana? Kelas berapa ya? Hah? Kelas 4, oke. Cerita pengalaman. Sip. Sip. Datang juga. Hari ini aku sangat bahagia karena ada Bu Tami. Teman-teman saya tidak kami dan senang. Nah, oke, tepuk tangan. Kalau satu sampai hari ini saya belajar berliterasi. Sampai saya ya. Oke, yang lain. Ayo yang hujan. Iya. Ya, ditambahin ceritanya ya, karena saya hari ini belajar berliterasi. Oke. Ayo Pak, ayo. Saya dan teman-teman di kelas 5 sedang bersosialisasi literasi dan ada narasumber yang namanya Bu Utami dan saya dan teman-teman bergembira. Nah, kelas berapa tadi? 4. Kelas 4. Kelas 1-nya oke, kelas 2-nya sip, kelas 3-nya jos, kelas 4-nya luar biasa, kelas 5-nya hebat. Kelas 5 mana? Ayo kelas 5. Ya, kelas 5-nya semoga hebat. Wes ayo. Hobi dan cita-cita. Iki jupuk ambil kelas. Halo, 4 sekawan harus kompak. Ayo. Ayo, nanti nggak foto bersama Bu Tami loh ya. Belum selesai Bu. Sudah kan? Coba yang dibacakan. Hobi saya. Hobi saya adalah voli. Saya cita-cita ingin menjadi atlet voli. Oke. Saya mempunyai hobi voli karena bisa membuat tubuh saya menjadi bugar. Terima kasih. Segini, ke pertanyaan saya. Ketika kamu menulis atlet pakai I apa E? Yang betul E. Atlet bukan atlet. Jadi
badanmu besok menjadi atletis, bukan atletis. Kalau berobat beli obat di mana? Kalau beli obat kalau sakit di mana? Apotek. Tulisannya I apa E? Bagaimana? Apotek. Ini kan. Tulisin nama ya nak ya. Coba bajunya. Kelas 5 baru 1. Jadi pemain voli. Kamu ikut voli sekarang? Ekstra voli. Pernah ikut lomba di alun-alun gitu? Ayo yang 3 saya tunggu ya. Yang kelas 6 ada yang sudah. Karena waktunya memang belakangan Bu, belum selesai. Kalimatmu tadi berapa kalimat Bu? 3. Nah, kamu kan kelas 5. Coba ditambahin lagi. Saya ingin menjuarai ini, saya ingin membawa nama baik sekolah saya tambahi 5. Oh, di bawahnya sudah nggak cukup toh? Oh, tambah kertas saja. Masih ada ini loh. Ya, jadi nanti kalau ditempel bisa kelihatan semua tulisannya. Oke, yang kelas ini digambari. Yang sudah selesai boleh diberi gambar. Gambar apa itu? Pemandangan ya. Pemandangan. Burung ya? Burung. Mobil, anak laki-laki. Kalau anak putri gambarnya bunga, jam. Pinter ya ini pinter. Alamat sudah jam 10 pas. Makan MBG. Ini dia pinter ini. Bisa menyampaikan informasi. Bagus kamu. Alamat sudah jam 10. Sudah waktunya makan MBG. Ayo ya. Sip. Menyampaikan aspirasi. Besok mudah-mudahan jadi anggota dewan. Tapi anggota dewan yang apa? Amanah ya. Oke. Ingat MBG. Ini tulis apa ini? Ini gambar pemandangan mobil. Ada ikan, ada kolam ikan, ada ikan apa ini? Cumi-cumi ya? Iya. Pinter. Apa nak? Apa ya? Gambar apa ini? Jumlah itu apa? Apa ini? Apa? Apa artinya? Jam jam. Menyalin dari buku. Kelas 6 sudah selesai? Oke, siapa yang ingin bacakan? Ayo, kelas 6. Bisa berapa kalimat dok? Halo Sen, berapa kalimat? 8. Bacakan. Cita-citaku ya. Berdiri sayang, berdiri. Oke. Boleh didampingi ibu gurunya. Boleh. Monggo Bu kalau mau berdiri Bu mendampingi. Saya setelah lulus SD akan melanjutkan ke SMP 4 Pacitan karena minat dan disuruh orang tua. Cita-cita saya belum tentu. Saya akan berusaha lebih baik di SMP. Terima kasih ilmunya Bu Sri Utami. Ke SMP 4 gak ketemu Bu Tami nanti. Gak apa-apa ya, dimanapun sekolah bagus. Kalau dia belum punya cita-cita wajar, dia
jujur. Karena memang kalau usia ini kadang-kadang belum ini. Tapi kalau Bu Tami nak cita-cita pengen menjadi guru itu sejak Bu Tami kelas 3 SD. Bu Tami mengagumi Bapak Ibu guru saya. Bu Tami suami istri yang sampai sekarang saya anggap seperti Bapak Ibu saya. Dia menjadi panutan saya untuk menjadi guru setelah kedua orang tua saya. Dan cita-cita saya berhasil menjadi guru. Saya bersyukur dan saya ingin melaksanakan itu sebaik-baiknya. Saya diamanai oleh Bapak Ibu guru, namanya Pak Slamet. Besok kalau jadi guru harus amanah, harus penyayang, begitu katanya. Saya ingat-ingat sampai sekarang. Cita-cita saya pengen jadi guru. Oke. Satu lagi kelas 9. Ya. Kelas 3. Kelas 6 saya, kelas 6. Ya. Yang tadi belum. Yang belum gantian. Nah, repot sudah nih. Kelas 9. Saya selalu saja melanjutkan ke SMA karena saya suka dengan ekskul yang beragam. Cita-cita saya akan menjadi dokter dan orang sukses dan bisa membahagiakan orang tua. Saya juga menyukai semua olahraga. Untuk kami saya berterima kasih karena sudah mau memberi ilmu di SD Negeri Dongkaya. Oke, tepuk tangan. Bagus sekali. Bagus loh. Nanti bisa dilanjut dengan pelatihan menulis tatika. Tatika itu cerita fiksi 3 kalimat. Membuat cerita fiksi dimulai dari 3 kalimat dulu. Kalau sudah bisa nanti petigraf, menulis cerita fiksi dalam 1 paragraf. Itu ada jenjangnya. Kalau ini tadi sudah tatika. Oke, tapi bukan cerita fiksi. Oke, untuk kelas 1, mana kelas 1? Angkat tangan. Sudah selesai semua. Tepuk tangan untuk kelas 1. Kelas 2 mana kelas 2? Sudah selesai. Sudah. Tepuk tangan untuk kelas 2. Kelas 3 sudah selesai. Sudah. Tepuk tangan untuk kelas 3. Kelas 4. Mana kelas 4? Selesai saya. Selesai. Sudah. Tepuk tangan juga untuk kelas 4. Kelas 5. Senyum-senyum dulu. Selesai kan? Selesai. Tadi sudah ada yang baca. Kelas 5 lulus, selesai. Tepuk tangan untuk kelas 5. Kelas 6. Kelas 6. Selesai. Bu Tami informasikan kalau mau ke SMP 1, di SMP 1 ada 26 ekstrakurikuler. Ada karawitan, ada olahraga macam apa saja. Ada jurnalistik, ada teater, ada kesusastraan Bu Tami yang pegang, ada drum band, ada seni musik, pokoknya 26 nggak hafal Bu Tami. Bisa ke sana ya. Tepuk tangan untuk adik-adik kelas 1 sampai kelas 6. Tepuk tangan kepada untuk ibu bapak guru yang sudah mendampingi putra putrinya mengikuti literasi hari ini. Ya. Tepuk tangan untuk ibu kepala sekolah yang sudah memfasilitasi kalian untuk belajar literasi. Terima kasih untuk operator. Pustakawannya sudah dulu. Pustakawannya nanti kita sharing ya. Anak-anak, halo. Ibu-ibu yang seru. Sepertinya materi sharing kita hari ini sudah selesai.
selesai. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan saya. Saya tak lupa memohon maaf yang setulus-tulusnya. Mohon doanya Bu Tami masih sehat dan masih terus berliterasi. Saya berdoakan anak-anak semuanya nanti sukses. Sukses dunia akhirat. Ibu guru, bapak guru, ibu kepala sekolah, semoga senantiasa sehat, bahagia, ya, dan selamat juga dunia akhiratnya. Semoga terjalin silaturahim. Sekali lagi kekurangan kesalahan saya mohon dimaafkan. Terima kasih anak-anak. Ya, diakhiri nyanyi lagi Mbak, sekali aja kayak sudah. MBG-nya keburu dingin. Ini sudah ngelirik saya terus dari tadi. Lirikannya kok yang manis gitu. Nyanyi sekali lagi ya pulang. Kita melihat, mendengar dan menyimak sebuah informasi untuk kita pahami. Terima kasih. Terima kasih Bu Tami. Ya, aja Bu. Ini anak-anak coba kertasnya dibawa masing-masing. Dibawa kertasnya kok. Kertasnya dipegang. Ya, sekarang kelas 1 dan kelas 2 ke sini dulu. Kelas 1 dan 2 ke sini dulu. Ya, ya nanti semua. Terus hadap ke sana, hadap ke Bindri, kelas 1 dan 2. Nah, terus